hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi zat dan perubahannya. Materi SMP MTS kelas 7 semester ganjil bersama saya Nurul Ernawati, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Kompetensi dasar yang dipelajari pada materi ini adalah kompetensi dasar 3.3, menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, baik unsur dan senyawa, sifat fisika dan sifat kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar 4.3 adalah menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Kita bahas klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi atau zat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama zat padat, contohnya adalah es batu, yang kedua adalah zat cair, contohnya adalah air, dan yang ketiga adalah zat gas, contohnya adalah air mendidih berubah menjadi uap. Uap itulah yang disebut dengan gas. Kita lanjutkan tentang perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Jika diperhatikan di sini gambar A, B, C, gambar A adalah zat padat, gambar B adalah susunan partikel zat cair, dan gambar C adalah susunan partikel zat gas. Kalau kita lihat dari sifatnya, jadi kalau bentuknya zat padat tetap, zat cair mengikuti wadahnya, zat gas juga mengikuti wadahnya. Volumenya zat padat tetap, zat cair juga tetap, sedangkan zat gas tergantung pada tempatnya. Kompresibilitas atau pemampatan, maka zat padat tidak dapat dimampatkan. Zat cair sulit untuk dimampatkan dan zat gas mudah dimampatkan. Massa jenisnya, pada umumnya zat padat mempunyai massa jenis besar, sedangkan zat cair mempunyai massa jenis sedang dan zat gas mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Kemudahan mengalir, maka zat padat tidak dapat mengalir, zat cair dapat mengalir, dan zat gas dapat mengalir. Jika kita perhatikan susunan partikelnya, maka yang namanya zat padat susunan partikelnya teratur dan rapat. Jika zat cair, maka susunan partikelnya tidak terlalu rapat, dan zat gas susunan partikelnya sangat renggang. Susunan partikel itu menyebabkan gaya tarik-menarik antar partikel. Jadi, gaya tarik-menarik antar partikelnya pada zat padat sangat kuat, kemudian pada zat cair agak lemah, sedangkan pada zat gas sangat lemah. Hal itulah yang menyebabkan bahwa bentuk dan volumenya zat padat menjadi tetap, zat cair menjadi bentuknya sesuai wadah karena ikatan antar partikelnya agak lemah, sedangkan zat gas mengikuti wadahnya dan bebas bergerak kemanapun. Itu perbedaan antara sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita lanjut dengan karakteristik zat. Setiap zat mempunyai karakteristik masing-masing. Salah satu karakteristik zat adalah massa jenis. Massa jenis didefinisikan sebagai hasil bagi antara massa dengan volume zat. Massa jenis dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V, atau V sama dengan M per Rho. M sama dengan Rho kalikan V. Dengan segitiga ini kita bisa mengubah rumus Rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa jenis benda, satuannya kilogram dalam SI, V adalah volume benda, satuannya meter kubik dalam SI, dan Rho adalah massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik dalam SI. Kita lanjutkan ke klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Materi berdasarkan komposisinya dibagi menjadi 2, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi 2, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen, di mana contoh campuran homogen adalah larutan, sedangkan contoh dari campuran heterogen adalah koloid dan suspensi. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah unsur.
Unsur adalah zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Bagian terkecil dari unsur disebut dengan atom. Unsur dibagi menjadi unsur logam dan unsur non-logam. Di sini perbedaan antara unsur logam dan non-logam. Pada suhu kamar, unsur logam berwujud padat, sedangkan non-logam itu bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat gas. Unsur logam jika digosok maka akan mengkilap, sedangkan non-logam tidak mengkilap kecuali intan. Yang namanya logam merupakan konduktor yang baik, kalau non-logam bukan konduktor yang baik. Logam dapat ditempa atau direnggangkan, sedangkan non-logam umumnya rapuh, terutama yang berwujud padat. Logam juga merupakan penghantar panas yang baik, sedangkan non-logam bukan penghantar panas yang baik. Contohnya logam, besi, tembaga, perak, dan emas. Sedangkan contoh dari non-logam adalah belerang, oksigen, klor, karbon, dan nitrogen. Itu adalah perbedaan antara unsur logam dan non-logam. Dalam tadi ada contoh logam dan non-logam. Ada yang disebut dengan periodik unsur atau sistem periodik unsur, biasa disingkat dengan SPU. Nah, dari sini yang berwarna biru adalah unsur contoh unsur logam, sedangkan yang berwarna kuning berarti ini semi logam atau bahkan non logam. Jadi kalau diperhatikan nomor atom 3, 4, kemudian 11, 12 dan lain sebagainya yang berwarna biru itu adalah merupakan unsur logam. Sedangkan ada hidrogen yang berwarna kuning, ada berelium, jadi ini ada yang agak tebal, jadi ada hidrogen, ada B, ada Si, ada GeAs, SbTe, PoAt, itu adalah semi logam. Sedangkan yang C ke kanan, P ke kanan, Se ke kanan, I ke kanan itu merupakan unsur non-logam. Itu sistem periodik unsur jika dilihat dari logam, semi logam, dan non-logamnya. Kita lanjut ke contoh nama Latin atau nama Indonesia dan juga lambangnya beberapa unsur. Di situ ada aluminium, bahasa Latinnya sama dengan bahasa Indonesia yaitu aluminium. Kemudian lambangnya Al. Ada aurum. Apa itu aurum? Ternyata aurum itu adalah emas. Lambangnya adalah Au. Argentum, perak, Ag. Kalsium, cuma ini hurufnya C, ini adalah K. Ca. Cuprum, tembaga. Ferum, besi. Natrium, Na. Plumbum, timbal, simbolnya adalah Pb. Dan stannum adalah timah, simbolnya adalah Sn. Itu contoh unsur non-logam, baik nama Latin, nama Indonesia maupun lambangnya. Sedangkan contoh unsur non-logam di situ ada oksigen, lambangnya O, hidrogen, lambangnya H, karbon, lambangnya C, sulfur adalah nama Indonesianya adalah belerang, simbolnya adalah S, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh nama Latin, nama Indonesia, dan lambang unsur. Kita lanjut ke contoh unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Kita bahas yang kegunaannya. Contoh natrium, simbolnya Na. Fungsinya untuk apa atau kegunaannya untuk apa? Bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawa yang digunakan untuk garam dapur. Strontium, Sr, senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Magnesium atau Mg, paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Iodin, I, bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam, beriodium, dan fotografi. Itu contoh kegunaan dari unsur logam dan non-logam. Kita lanjut, yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan sifat yang berbeda dengan sifat zat semula. Bagian terkecil dari senyawa adalah molekul. Secara umum, rumus kimia suatu senyawa dapat dituliskan dengan N, AX,
ByCz jika terdiri dari 3 macam unsur, di mana N adalah koefisien yang menunjukkan jumlah molekul, A, B, C adalah lambang atom unsur penyusun molekul, dan yang menunjukkan banyaknya atom unsur yang dalam setiap molekul. Sedangkan untuk N, X, Y, dan Z sama dengan 1 biasanya tidak ditulis. Contoh, 2 molekul C6H12O6, 2 molekul glukosa, jadi C6H12O6 itu adalah glukosa, mengandung atau disusun oleh 12 atom karbon, dapatnya 12 jadi 2 kali 6, kemudian H12 berarti 24 atom hidrogen, 12 kali 2, dan 12 atom oksigen, 6 kali 2. Contoh senyawa, ada asam cuka, rumusnya C2H4O2 terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Komposisinya adalah 2 atom karbon, 4 atom hidrogen, dan 2 atom oksigen dengan memiliki rumus empiris CH2O. Jadi perbandingannya, rumus empiris itu adalah perbandingan unsur-unsurnya. Kemudian contoh yang lain adalah garam dapur atau kita natrium klorida. Rumus molekulnya NaCl, bukan NaCl tapi NaCl. Unsur penyusunnya adalah natrium dan klor yang terdiri atas 1 atom Na, natrium, dan 1 atom klor. Rumus empirisnya adalah NaCl. Jadi kalau ada 3 molekul natrium klorida berarti 3 NaCl terdiri atas 2 atom unsur yaitu Na dan Cl. Jumlah atomnya ada 2 kali 1 dan 2 kali 1, berarti ada 4 atom jika ada 2 NaCl, 2 molekul NaCl. Kita lanjut, yang ketiga adalah campuran. Seperti tadi, yang namanya campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibagi menjadi 2, yaitu campuran homogen, campuran yang serba sama, tidak terlihat batas antara zat penyusunnya. Contoh campuran homogen adalah larutan. Yang kedua adalah campuran heterogen, campuran yang terlihat batas antara zat-zat penyusunnya. Contohnya adalah koloid dan suspensi. Larutan adalah campuran homogen yang antara pelarut atau solvent dan zat yang terlarut atau solut itu jadi satu. Contohnya adalah perunggu, baja, larutan gula, dan udara. Kemudian suspensi adalah campuran kasar dan bersifat heterogen. Suspensi terlihat keruh dan tidak stabil. Terdapat bidang batas antara komponennya. Contohnya campuran terigu dengan air. Yang ketiga adalah koloid, yaitu campuran yang keadaannya terletak antara suspensi dan larutan. Contohnya air, susu, dan santan. Itu adalah campuran. Sekarang kita bahas secara umum, yaitu perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Di situ penyusunnya, jika dilihat dari penyusunnya, maka unsur tersusun atas zat murni atau zat tunggal dan tidak dapat dipisahkan melalui reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa disusun oleh unsur-unsur, jadi lebih dari 1 unsur tapi masih dalam bentuk zat tunggal dan dapat dipisahkan secara kimia. Sedangkan campuran disusun oleh beberapa zat dan mudah sekali dipisahkan secara fisika, tidak harus kimia. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka unsur lebih sederhana dari senyawa. Sedangkan senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya, dan campuran zat penyusunnya masih tampak ada. Jika dilihat dari proses terbentuknya, maka unsur langsung tersedia di alam. Sedangkan senyawa terbentuk dari perubahan kimia dan campuran terbentuk dari perubahan fisika. Perubahan kimia apa, perubahan fisika apa nanti akan kita pelajari pada sub berikutnya. Kita lanjut pada larutan asam, basa, dan garam.
Seperti tadi, contoh dari larutan homogen adalah larutan. Larutan asam adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sedangkan larutan basa adalah larutan yang apabila dilarutkan di dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Garam adalah hasil ikatan antara ion logam basa dan ion sisa asam. Nah, di sini disajikan tabel antara sifat asam, sifat basa, dan sifat garam. Sifat asam rasanya masam, basa rasanya pahit, dan garam bisa rasanya manis, asin, atau tidak berasa. Dilihat dari pH-nya atau derajat keasaman, asam kurang dari 7, basa lebih dari 7, garam netral atau sama dengan 7. Kemudian dilihat dari kertas lakmus, maka sifat asam dapat memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan basa bisa membirukan lakmus merah, dan garam tidak merubah warna kertas lakmus karena larutannya adalah netral. Demikian juga untuk lakmus merah, berarti kalau yang namanya sifat asam maka tidak merubah warna kertas lakmus merah. Sifat basa tidak merubah kertas lakmus biru, sedangkan garam tidak merubah keduanya karena netral. Kemudian sifat asam seperti yang sudah kita pelajari bahwa akan menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air, basa akan menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air, dan garam tidak menghasilkan ion H+ maupun OH-. Itu adalah ciri larutan asam, basa, dan garam. Contoh larutan asam, basa, dan garam. Contoh larutan asam, di situ ada asam asetat, ada asam askorbat, asam sitrat, dan lain sebagainya. Asam-asam itu terdapat dalam bahan makanan yang ada di sebelah kanannya dan memiliki rumus kimia yang ada di tengah. Sedangkan contoh basa di situ adalah contoh aluminium hidroksida AlOH 3 kali. Contohnya terdapat pada deodoran dan obat mah. Kemudian natrium hidroksida NaOH sebagai sabun dan pembersih saluran air dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan yang namanya basa itu sebagai obat ataupun sabun. Sedangkan garam yang sering kali kita kenal adalah natrium klorida atau NaCl. Nama dagangnya adalah garam dapur. Kegunaannya apa? Untuk penambah rasa. Amonium hidroklorida NH4Cl biasa kita sebut dengan salmonia, terdapat pada baterai. Itu adalah contoh asam, basa, dan garam. Kita lanjut indikator larutan asam dan basa. Indikator pH adalah suatu senyawa yang menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator pH dapat berupa indikator alami maupun indikator buatan. Pada tabel disajikan beberapa indikator alami dan indikator buatan serta reaksi apabila dimasukkan ke dalam larutan asam, basa, ataupun netral. Contoh, indikator alami adalah ekstrak kunyit. Jika dimasukkan di larutan asam maka akan menjadi kuning tua, sedangkan jika netral nanti tetap akan menjadi kuning terang, sedangkan pada larutan basa akan berubah jadi jingga. Seperti tadi, contoh indikator buatan adalah kertas lakmus, maka di situ kalau lakmus merah dimasukkan ke larutan asam maka akan tetap merah. Jika dimasukkan ke larutan netral akan tetap merah, dan jika dimasukkan ke larutan basa akan menjadi biru. Selain kertas lakmus itu ada fenolftalin, ada bromidol biru, ada metil merah, ada metil kuning, ada metil jingga, ada fenol merah, dan indigo kermin. Itu adalah contoh larutan indikator alami dan indikator buatan yang bisa kita gunakan untuk menentukan jenis larutan asam dan basa. Kita lanjut ke cara memisahkan campuran. Kebanyakan zat yang ada di sekitar kita bukan merupakan zat murni, tetapi merupakan campuran.
Untuk memperoleh zat murni, kita harus memisahkan dari campurannya. Pemisahan campuran dapat didasarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama, titik didih, yang kedua, ukuran partikel, yang ketiga, kelarutan, dan yang keempat, sifat magnetiknya. Pemisahan campuran berdasarkan titik didih. Yang pertama adalah destilasi atau penyulingan, yaitu pemisahan campuran dengan cara mendidihkan larutan sehingga komponen yang titik didihnya rendah akan menguap lebih dahulu. Ada dua tahapan pada destilasi, yaitu penguapan dan pengembunan. Contoh pemisahan secara destilasi adalah pemisahan air dari etanol. Di sini ada kerangka pemisahan campuran secara destilasi. Jadi diuapkan, setelah diuapkan akan diembunkan sehingga akan diperoleh tetesan air murni atau tetesan air. Kita lanjut ke pemisahan campuran berdasarkan titik didih yang kedua, yaitu sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran sesama zat padat dengan cara memanaskan campuran tersebut sehingga salah satu zat berubah menjadi gas. Contohnya pemisahan serbuk kapur barus dengan pasir, yang kedua pemisahan amonium klorida dengan natrium klorida. Di sebelah kanan disajikan gambar pemisahan campuran secara sublimasi. Yang ketiga adalah evaporasi atau penguapan. Pemisahan campuran dengan memanaskan suatu larutan sehingga diperoleh residu yang memiliki titik didih lebih tinggi. Contohnya memisahkan air dari larutan garam dan memisahkan air dari lumpur. Di sebelah kanan disajikan cara atau skema pemisahan campuran secara penguapan atau evaporasi. Yang kedua, cara pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel. Yang pertama adalah filtrasi. Caranya adalah melewatkan campuran pada suatu penyaring sehingga partikel yang lebih kecil lolos dan partikel yang lebih besar tertahan pada saringan. Contohnya pemisahan campuran air dengan pasir dan pemisahan campuran air dengan kopi. Di sebelah kanan disajikan gambar pemisahan campuran secara filtrasi. Yang kedua, sentrifugasi. Caranya dengan diputar sehingga padatan akan terlempar dan mengendap di dasar tabung. Contohnya memisahkan sel darah dengan cairan darah. Yang kedua, memisahkan tepung yang bercampur dengan air. Di sebelah kanan ada alat untuk sentrifugasi. Yang ketiga adalah dekantasi. Caranya adalah menuangkan cairan yang sudah mengendap sehingga padatan tertinggal di dalam wadah. Contohnya pemisahan air dengan kerikil. Di sebelah kanan disajikan gambar cara pemisahan campuran secara dekantasi. Kita lanjut pada pemisahan campuran berdasarkan kelarutannya. Yang pertama adalah ekstraksi. Caranya melarutkan zat dalam pelarut sehingga diperoleh sarinya. Contohnya menyeduh teh, kemudian yang kedua menyeduh kopi. Di sebelah kanan disajikan gambar skema pemisahan campuran secara ekstraksi. Yang kedua adalah corong pisah. Caranya campuran didiamkan sehingga terbentuk dua lapisan, kemudian yang bawah dikeluarkan melalui kran. Contohnya pemisahan air dengan minyak tanah dan yang kedua pemisahan air dengan minyak goreng. Di sebelah kanan juga disajikan gambar cara pemisahan campuran dengan menggunakan corong pisah. Yang ketiga adalah kromatografi, yaitu pemisahan campuran dengan kertas kromatografi. Contohnya, pemisahan warna-warna pada tinta, menguji pewarna pada bahan makanan, dan yang ketiga menguji adanya narkoba pada urin. Di sebelah kanan juga disajikan gambar tentang cara pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Kita lanjutkan yang terakhir adalah pemisahan campuran berdasarkan kemagnetan atau sifat kemagnetannya. Pemisahan campuran berdasarkan gaya tarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet dipisahkan dengan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Contoh pemisahan campuran berdasarkan sifat kemagnetan adalah pemisahan serpian besi pada kristal gula, pemisahan serbuk besi dari pasir, dan yang ketiga adalah pemisahan sampah
yang berbahan besi dengan non besi. Di sini kalau kita ingin memisahkan, maka di sini ada magnet, zatnya kita alirkan sehingga di sini yang memiliki sifat kemagnetan dapat ditarik oleh magnet, sedangkan sisanya yang non magnetik maka akan terbuang. Itu adalah pemisahan campuran berdasarkan kemagnetannya. Kita lanjut ke perubahan wujud zat. Jadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa yang namanya zat dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, prosesnya ini perubahan baik dari padat menjadi cair namanya mencair, sebaliknya dari cair menjadi padat namanya membeku. Dari cair menjadi gas namanya menguap, dari gas menjadi cair namanya mengembun. Dari padat menjadi gas namanya menyublim, sedangkan dari gas ke padat namanya mengkristal. Yang berwarna merah adalah proses yang membutuhkan atau menerima kalor, sedangkan yang berwarna biru adalah proses yang melepaskan kalor. Itu adalah grafik perubahan wujud zat serta kalor yang dibutuhkan. Jadi prosesnya menerima atau melepaskan kalor. Kita lanjut pada sifat materi. Sifat materi dibagi menjadi 2, yaitu ada sifat intensif, yaitu sifat materi yang tidak tergantung pada ukuran dan jumlah atau kuantitas. Contohnya massa jenis, bau, rasa, warna, kekerasan, titik leleh, kerapatan, dan daya hantar listrik. Sifat yang kedua adalah sifat ekstensif. Sifat ekstensif adalah sifat materi yang bergantung pada ukuran dan jumlah atau kuantitas. Contohnya panjang, volume, massa, dan kalor. Sifat materi berdasarkan perubahan materinya maka dibagi menjadi 2, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang terkait dengan keadaan fisika materi. Contohnya ada wujud, ada titik didih, titik leleh, warna, bau, rasa, kerapatan, dan daya hantar listrik. Kebanyakan sifat intensif masuk pada sifat fisika. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang terkait dengan perubahan kimia. Contohnya kereaktifan suatu zat, kestabilan suatu unsur, dapat terbakar atau tidak, dan dapat berkarat atau tidak, itu merupakan contoh sifat kimia. Perubahan materi. Berdasarkan perubahan materi, sifat materi dibagi menjadi 2, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan fisika akan ditandai dengan ciri-ciri: yang pertama, perubahan wujud; yang kedua, perubahan ukuran; yang ketiga, perubahan volume; yang keempat, perubahan bentuk dan juga pelarutan. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat zat asalnya. Ciri-ciri perubahan kimia: yang pertama akan terjadi perubahan warna, yang kedua perubahan suhu, yang ketiga terbentuknya gas, dan yang keempat terbentuknya endapan. Contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pada tabel disajikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Beras ditumbuk menjadi tepung, perubahan fisika; kayu diubah menjadi meja, kertas dibuat menjadi origami, gula dilarutkan dalam air, air menjadi es, lampu yang menyala, dan lilin meleleh, itu adalah perubahan fisika. Sedangkan contoh perubahan kimia adalah beras menjadi nasi, kayu dibakar menjadi arang, kertas dibakar, makanan yang menjadi basi, susu dibuat menjadi keju, besi yang berkarat, telur bebek yang dibuat telur asin, dan lilin terbakar. Itu contoh perubahan kimia. Itu adalah contoh perubahan fisika kimia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada materi dan video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.